Kita shalom. Ya, saya berharap dan tentunya berdoa supaya kita semua dalam keadaan baik-baik. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam apa yang kita dengarkan, kita saksikan pada akhir-akhir ini di minggu atau beberapa hari ke belakang adalah begitu banyak kejadian yang terjadi. Baru-baru ini gempa di Majene yang juga menelan juga cukup banyak korban, walaupun korban yang meninggal sekitar 8 atau berapa, tapi yang luka-luka ada ratusan, bahkan harta banyak yang kehilangan. Dan ini sesuatu yang tentunya juga menggetarkan hati kita. Belum lagi juga karena longsor. Kemarin saya dengar di Manado ada beberapa keluarga yang tertimbun dengan tanah longsor di bagian Prakamil. Banjir lagi di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Ya, kita belum selesai dengan peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya. Kita dikagetkan lagi dengan bencana yang terjadi. Belum lagi juga dengan pandemik sampai hari ini. Hal ini tentunya harus memberi warning kepada saya dan saudara bahwa ini merupakan tanda-tanda zaman. Nanti dibaca di warta yang saya bagikan, tanda-tanda zaman yang terjadi di sekitar kita, yang kita alami, akan membawa kita kepada satu kepekaan. Nah, ini yang saya akan kembangkan. Bagaimana kita peka terhadap tanda-tanda zaman. Berbicara tentang kepekaan artinya kita harus melihat secara reaktif apa yang dimaksudkan atau apa yang terjadi di balik semuanya ini dalam perspektif sudut pandang firman Tuhan. Nah, sama-sama kita akan membuka Alkitab Matius pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Kita akan baca secara bergantian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Saya berharap kita semua terlibat, kita berinteraksi. Saya akan membaca ayat yang pertama, kemudian kita bersaut-sautan ayat-ayat yang selanjutnya. Yang sudah dapat boleh bilang amin. Saya akan membacakan yang pertama. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat yang kedua. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa ketika saya berkata dengan satu topik ini, peka terhadap tanda-tanda zaman, dan apa yang saya sudah uraikan di awal tadi yang terjadi di sekitar kita, dan memang bukan cuma kali ini, sudah berentetan beberapa waktu yang lalu, dan tentunya akan semakin membawa kita kepada kepekaan bahwa signal kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah semakin dekat. Kalaupun kedatangannya secara langsung tidak dapat kita saksikan, tetapi yang pasti setiap manusia akan mengalami kematian. Ini memang kurang elok dan kurang nyaman disampaikan, tetapi saya harus sampaikan ini supaya kenapa? Karena perlunya kita mempersiapkan diri itu sesuatu yang sangat prinsip, dan kita harus peka akan hal ini.
Karena apa yang kita baca di perikop ini merupakan rangkaian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari murid Tuhan Yesus. Kalau kita membaca di atasnya di pasal yang ke-24 ayat yang ketiga, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Nah, di sini ada pertanyaan. Tanda kedatanganmu, musuh Tuhan Yesus, dan kesudahan dunia. Kita telah melewati 2000 tahun lebih sejak kenaikan Yesus di surga. Dan tentunya akan semakin dekat dengan kedatangannya yang kedua. Nah, sehingga apa yang kita baca tadi termasuk dengan berbagai perumpamaan yang lain berbicara tentang kerajaan sorga, supaya kenapa kita semakin peka. Nah, kalau kita melihat di ayat yang pertama, di sini dikatakan pada waktu itu hal kerajaan sorga. Ayat ini membicarakan tentang bagaimana kedatangan Kristus yang kedua. Nah, ini yang dikatakan oleh perumpamaan ini. Nah, kemudian kalau kita melihat di ayat yang pertama ini diumpamakan seperti 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Tuhan Yesus memakai perumpamaan ini supaya orang-orang pada waktu itu gampang dia mencerna. Dipakai tradisi yang ada di Palestina pada waktu itu, bahwa kalau mereka misalnya ada perayaan pesta, gadis-gadis di desa itu mempersiapkan diri dengan lampu-lampu mereka, supaya kenapa ketika mempelai datang mereka menyambut. Kan zaman dulu kan belum ada listrik, gelap, jadi mereka pakai pelita. Pelita itu dia pakai minyak ya, supaya bisa bertahan sampai waktu tertentu. Yang menarik di sini, Tuhan Yesus memakai perumpamaan gadis-gadis. Dalam Alkitab bahasa Inggris, kata gadis-gadis pakai kata virgins. Virgin itu gadis perawan, gadis yang belum pernah tersentuh dengan laki-laki. Dan ini menggambarkan tentang umat Tuhan, gereja Tuhan yang kudus dan suci. Dan perhatikan ketika digambarkan tentang 10 orang gadis-gadis yang ada untuk menyongsong Tuhan atau mempelai, itu menggambarkan bahwa gereja Tuhan yang ada. Tetapi kalau kita lihat di ayat yang kedua, dikatakan 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Kemudian ayat 3, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam kulit-kulit. Perhatikan, Tuhan Yesus membuat satu pembagian. Pemilahan ada 5 yang bijaksana dan 5 yang bodoh. Tidak dimaksud bahwa ketika Yesus berkata bahwa ada 5 yang bodoh, itu berbicara tentang inteligensia, kepintaran secara akali. Karena Tuhan tidak pernah menghina orang atau merendahkan inteligensia seseorang. Tetapi dengar baik bahwa di dalam hal ini, ketika berbicara tentang gereja Tuhan yang diharapkan oleh Tuhan, ada pembagian di sana. Ketika dia berkata ada yang 5 yang bijak, kemudian ada yang 5 yang bodoh, itu sedang menggambarkan bahwa ada pembagian di dalam gereja Tuhan. Kalau kita kembali meneliti apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang perumpamaan 2 macam dasar, bahwa ada orang yang bijak, ada orang yang bodoh. Orang yang bijak itu orang yang mendengarkan firman Tuhan lalu dia melakukan. Tetapi orang yang bodoh, dia mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukan. Diumpamakan seperti orang bangun rumah. Ya, bangun rumah di atas batu atau di atas tanah yang keras, itu yang bijak. Tetapi orang yang bodoh, dia bangun rumah di atas pasir. Ketika datang badai, datang hujan, yang bertahan tentunya membangun rumah di atas tanah yang keras. Nah, ini penggambaran yang digambarkan oleh Tuhan Yesus supaya kenapa? Supaya setiap gereja Tuhan bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya kita membaca dan belajar, tetapi juga kita melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Karena Tuhan Yesus bilang yang berbahagia orang yang mendengarkan firman Tuhan lalu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat di ayat yang kelima, perhatikan di situ dikatakan, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur.
dengan baik bahwa di dalam segala kehidupan kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, bisa kita tertidur. Tuhan tidak menyalahkan 5 yang bijaksana, 5 yang bodoh ini tertidur. Artinya bahwa kita bisa merasa jenuh dengan adanya tekanan kehidupan, persoalan, masalah membuat kita semakin bertanya, Tuhan kapan Engkau datang? Dan hal ini seringkali membuat kita lengah, membuat kita tidak melakukan persiapan. Tetapi dengan baik bahwa di dalam penantian kita mungkin sepertinya hal itu belum terjadi dan tidak terjadi, belum sampai pada apa yang kita inginkan sampai orang itu meninggal misalnya, kita tetap harus berjaga. Jangan sampai kita tidak berjaga. Nah, di sini ketika dikatakan bahwa mereka tertidur, tetapi perhatikan seterusnya di ayat yang ke-6. Di sini sampai dengan ayat yang ke-7, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelitanya. Perhatikan, ada penekanan di sini. Waktu tengah malam. Perhatikan, kedatangan Tuhan yang kedua kali, Alkitab bilang seperti pencuri di malam hari. Pencuri yang datang di malam hari, dia tidak akan bilang dia datang jam berapa. Yang pasti orang sudah lengah, tertidur. Antara dia jam 10 malam, jam 12, bahkan juga bisa subuh-subuh. Tetapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, di sini mengingatkan kepada kita bahwa mempelai itu atau kedatangan Tuhan Yesus bisa datang kapan saja. Nah, yang menjadi penekanan di sini ketika dikatakan mempelai datang, songsonglah dia. Perhatikan ayat 7. Gadis-gadis itu pun bangun, mempersemuanya, lalu membereskan pelita mereka. Tetapi perhatikan ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Nah, saya akan masuk kepada poin yang pertama, bahwa di dalam kita peka dengan tanda-tanda zaman, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Nah, saya memberi judul perenungan di poin yang pertama, tetap berjaga jika terjaga. Ya, tetap berjaga jika terjaga. Artinya ketika mempelai datang tengah malam, sementara tertidur, kemudian ada suara songsonglah dia, mempelai datang, kita terjaga. Di dalam terjaga artinya bangun, kita berjaga, kewaspada. Perhatikan di sini, ketika mempelai itu datang, 10 gadis itu bangun. Tetapi ketika mereka membereskan pelita mereka, 5 gadis kedapatan tidak membawa cadangan minyak. Nah, di sini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara bahwa perlunya kewaspadaan rohani. Nah, 5 gadis yang bodoh tadi, dia terjaga tapi tidak berjaga. Bapak Ibu Saudara, saya perlu menekankan hal ini bahwa kewaspadaan rohani itu berbicara tentang segala apa yang kita persiapkan. Karena apa yang kita persiapkan itu, saya tekankan di sini, tidak bisa dipinjamkan. Ini penekanan, saya ulang. Di dalam kita terjaga, kita pasti harus berjaga, sebab segala persiapan kita atau apa yang kita siapkan itu tidak dapat dipinjamkan. Nah, kenapa ini saya tekankan bahwa ini sangat-sangat penting berbicara tentang apa yang kita lakukan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan lalu kita melakukannya, disitulah kita dikatakan bijak. Tetapi seringkali banyak orang dia mendengarkan firman Tuhan, sudah masuk gereja, aktif beribadah, aktif melayani, tetapi ketika ada dalam praktek hidup setiap hari, dia tidak mempraktekannya. Dan ini yang dikatakan oleh firman Tuhan, dia berjaga, dia terjaga tapi tidak berjaga. Artinya juga bahwa dia bangun ketika mempelai datang di gereja, tapi tidak ada persiapannya. Apa yang harus kita persiapkan? Tentang pemahaman firman Tuhan. Yesus Kristus berkata bahwa berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan. Memang melakukan firman Tuhan itu sesuatu yang terpenting.
Tetapi dalam memahami firman Allah itu harus kita lakukan. Nah, saya ulangi lagi apa yang saya katakan tadi di dua macam dasar. Bisa ditampilkan Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27 supaya kita bisa melihat dalam praktek hidup sehari-hari. Matius 7 ayat 24 sampai 27, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Dia mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat yang ke-25. Terus, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang, nah ini perbandingan, yang mendengarkan perkataan, orang ini mendengarkan juga dengan baik dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 27. Lain akibatnya, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih ini, memang ketika berbicara level rohani kita, untuk kita tetap waspada dan kita memiliki rohani yang lebih tinggi, tidak ada jalan keluar lain selain kita harus tekun belajar firman Tuhan. Amin. Di dalam kita tekun belajar firman Tuhan, disitulah Roh Kudus akan memberikan kita pemahaman demi pemahaman. Ya, kalau kita melihat, nah, kalau kita baca di bahan fokus yang saya bagikan, itu di apa ya? Di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Boleh juga. Ya, saya perlu katakan lagi ini. Pentingnya kita mempersiapkan diri kita dengan kewaspadaan rohani dengan membaca firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat 16. Silakan tampilkan, atau 1 Timotius ya. Saya coba ditampilkan. Dikatakan bahwa firman itu ya bermanfaat untuk mengajar. Ya, silakan dibuka. Ada yang buka, ada yang dapat, bisa dibacakan. 1 Timotius 3 ayat yang ke dapat. Ya, silakan dibaca. Bukan ini, 2 Timotius. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, apa ayatnya ya? Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat. Nah, ini ya, untuk mengajar, terus untuk menyatakan kesalahan, terus untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang di dalam kebenaran. Ya, segala tulisan yang dinafaskan Allah. Sebenarnya tidak ada kata yang. Kalau ada kata yang, berarti ada yang tidak dinafaskan Allah, diilhamkan. Karena segala tulisan, semua tulisan Alkitab ini diilhamkan Allah. Artinya dari Tuhan, walaupun dia memakai penulis-penulis Alkitab yang kurang lebih 40 orang itu dalam rentang waktu 1500 tahun, bermanfaat untuk mengajar, untuk menuntun, untuk menunjukkan kesalahan kita, untuk membawa kita mendidik kepada kebenaran. Dan ini sangat penting. Supaya kenapa? Kita seperti orang yang dibangun, seperti orang yang membangun rumah di atas tanah yang keras. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara, sehingga kenapa tahun ini saya memberi satu gerakan untuk jemaat Gemah Sehati. Gerakan membaca Alkitab sehari 3 pasal. Saya tidak tahu kalau ini lakukan atau tidak. Saya sendiri hari ini sudah sampai ke Keluaran pasal yang ke-29. Kenapa? Saya harus melakukan hal ini walaupun saya sudah ulang-ulang baca Alkitab, tetapi perlu untuk kita bisa memiliki kewaspadaan rohani. Dan ini sangat penting sebab di dalam kewaspadaan kita, ketika kita memiliki firman Tuhan, kemudian sewaktu-waktu itu bisa menjadi rema ketika kita akan menghadapi masalah dan membawa hidup kita kepada kebenaran, kepada kehendak Tuhan. Apa-apa yang kita miliki ini tidak bisa dipinjamkan dengan baik. Apa yang saya lakukan, saya tidak bisa pindah kepada jemaat supaya jemaat bisa seperti apa yang saya kerjakan. Tetapi bagaimana bisa itu dikerjakan, dilakukan. Saya hanya memberi gambaran, memberi arahan, memberi caranya bagaimana. Tetapi untuk melaksanakan atau tidak tergantung pilihan saya dan saudara. Dan oleh karena itu perlu saya tekankan ini berulang-ulang betapa ini sesuatu yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena hari ini kita membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak tantangan.
Kalau kita nggak kuat, kita pasti akan bisa goyah dan bisa jatuh iman kita, apalagi hal-hal yang kita dapatkan ini sesuatu yang tanpa terduga. Saudara tahu ternyata yang kopilot Sriwijaya itu ya pernah saya ceritakan, kalau saya salahnya saya sampaikan lagi karena saya tertarik hal ini. Dia harusnya terbang malam, tapi dia tukar jadwalnya. Dia tukar siang, supaya kenapa? Besok dia akan ke gereja. Ya, betapa luar biasa. Tetapi ketika dia sampai kepada tukaran itu, dia mengalami kecelakaan. Ukuran manusia, dia telah mengalami kecelakaan memang tragis, meninggalkan istri dan anaknya. Tetapi tentunya dalam kedaulatan Tuhan, dia telah mempersiapkan diri dengan baik. Saya tahu ketika saya lihat di postingan dia, kalau tidak salah gereja di tempatnya Pak Erastus di Jakarta. Luar biasa, dia telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Kita tidak bisa memilih, ya, atau menilai cara orang mati dengan model apapun juga. Jangan-jangan ada sesuatu, enggak. Itu cuma cara. Mau mati dia karena penyakit, mau mati dia karena kecelakaan, atau dia karena serangan jantung atau apapun, itu cuma cara. Tetapi yang pasti di sini bahwa selama kita hidup, kita sehat puji Tuhan, dan di situ pula kita juga harus melakukan firman Tuhan, mempraktikkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Nah, itulah sikap kita tetap terjaga, dan jika terjaga nanti ketika Tuhan datang, kita punya persiapan. Tentunya persiapan ini bukan cuma sesuatu yang kita tahu secara teoritis, tetapi kita tidak lakukan. Bukan demikian. Kalau kita tidak lakukan, berarti kita sama dengan orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Datang badai, pasti dia terbawa oleh banjir. Dan pastikan diri saya dan saudara, kita tetap berjaga jika nanti kita terjaga ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita melihat di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi dia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Wow, ini sangat tragis. Saya mau sampaikan kepada kita, poin yang kedua berbicara tentang peka terhadap kedatangan tanda-tanda zaman. Yang kedua adalah bersiap karena ada persiapan. Sama-sama bilang bersiap karena ada persiapan. 3, 2, 1. Bersiap karena ada persiapan. Tentunya orang yang bersiap karena dia punya persiapan. Tidak ada orang yang bersiap kalau dia tidak punya persiapan. Dan oleh karena itu pastikan diri saya dan saudara bahwa ketika kita terjaga nanti kita bersiap. Dan juga ketika kita bersiap nantinya, pastikan kita ada persiapan. Yang setuju katakan amin. Dan ini perlu saya harus tekankan kepada kita, karena jangan sampai terlambat. Kita harus punya cadangan iman, cadangan minyak, bukan cadangan iman ya, soal ngomong kita. Cadangan minyak. Gadis yang bijaksana tadi punya cadangan minyak. Ini berbicara persiapan, karena tidak tahu kapan jam Tuhan datang kedua kali. Atau dalam perumpamaan ini kapan datang pengantinnya. Mereka bisa tertidur karena capek menunggu. Tetapi ketika tengah malam tiba-tiba ada suara berkata, mempelai datang, song-songlah dia. Nanti ketika kedatangan Kristus yang kedua, tiba-tiba sangkakala berbunyi, Kristus datang. Kita semua tiba-tiba berubah badan kita. Ketika berubah badan kita sudah jadi badan yang baru. Hari kita lihat bahwa orang-orang yang dikuburkan mati dalam Tuhan, dari siapa yang kaya, ini mama, ini papa, dia juga bangkit. Kemudian sembulan terangkat ke surga, menyongsong Tuhan di atas. Nah, ini bukan satu halusinasi. Kalau kita bilang halusinasi, ya kita tidak percaya firman.
Tetapi untuk kita bisa memahami hal ini, bahwa Alkitab menceritakan ketika Yesus bangkit dengan tubuh jasmania, dia juga naik dengan tubuh jasmani. Dilihat oleh mata kepala orang yang menyaksikannya, demikian juga dia datang untuk menjemput sari-sarinya. Nah, disitulah akan terjadi nanti pertemuan di udara, sehingga kita harus bersiap karena ada persiapan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita siapkan? Minyak di sini yang memang biasa ada orang-orang tertentu artikan itu urapan atau apel atau kudus. Tidak demikian. Perumpamaan ini mempunyai satu arti, yaitu persiapan kedatangan Tuhan. Kalau minyak itu mengumpamakan, tentunya cadangan apa yang kita lakukan, yaitu persiapan iman kita. Kita siap berjumpa dengan Tuhan atau tidak. Nah, di sini kalau saya boleh membeberkan beberapa hal, berbicara tentang apa yang kita harus persiapkan untuk menyongsong Tuhan. Di sini saya bagi ada 3 hal. Yang pertama, segala apa yang kita miliki. Kalau kita baca di Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20, bisa ditampilkan juga bahwa Tuhan berkata, kumpulkanlah harta di surga, sebab di sana ngengat dan karat tidak bisa memakannya. Kalau kita mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat bisa memakannya. Nah, tentu ini berbicara tentang persiapan. Pertanyaan kita, bagaimana menyimpan harta di surga? Kan Tuhan tidak buka rekening di surga, transfer ke sana, tidak. Yang ini berbicara tentang segala sesuatu yang kita miliki, kita gunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, caranya bagaimana? Nah, ketika kita mempersiapkan segala sesuatu, katakanlah untuk pendidikan anak kita, itu kita juga mempersiapkan harta di surga. Ketika kita mempersiapkan segala sesuatu untuk menopang pekerjaan Tuhan, itu kita mengumpulkan harta di surga. Ketika kita memberikan perhatian, memberikan satu kontribusi kepada orang yang susah, orang yang berduka, orang yang malang, orang yang membutuhkan pertolongan, kita sementara mengumpulkan harta di surga. Tetapi kalau kita hanya terfokus kepada diri kita sendiri, dengar baik bahwa ketika Tuhan datang, semuanya kita akan tinggal. Karena dikatakan bahwa ngengat dan karat bisa memakannya. Tetapi dengar baik bahwa apa yang kita miliki ketika kita gunakan untuk segala sesuatu yang bernilai kekal, kita sementara mengumpulkan harta di surga. Amin. Nah, saya percaya bahwa jemaat tentunya mempraktikkan hal ini. Ya, di dalam banyak hal, tapi saya menggairahkan kita kembali untuk kita ada di dalam kepedulian terhadap sesama kita. Entah itu orang-orang sekitar kita, mungkin itu kecil, kurang bernilai untuk ukuran manusia, tetapi ketika kita lakukan dengan sepenuh hati, kita sementara mengumpulkan harta di surga. Sebentar saya akan mengumumkan bahwa ada gerakan peduli untuk korban gempa di Majene. Nanti sebentar saya akan sampaikan. Tetapi poin saya bahwa di dalam kita melakukan kepedulian kita kepada sesama kita, kita juga mengumpulkan harta di surga. Amin. Nah, kemudian yang berikutnya apa lagi? Persiapan kita. Persiapan kita, mari buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-3 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. 1 Korintus 13 maksud saya. 1 Korintus 13 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, ini saya sudah sampaikan kemarin di pada syukuran keluarga Ginidona. Perhatikan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Terus, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat yang ke-6 terus. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat yang ke-7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Perhatikan ayat 8. Kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kalimat pertama, kasih itu tidak berkesudahan. Nah, kenapa bisa katakan berbicara mengumpulkan harta di surga, berbicara tentang persiapan kita ketika Tuhan Yesus datang. Apa yang kita persiapkan itulah karakter kita. Karena ketika dikatakan kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, itu berbicara tentang karunia. Nubuat, bahasa roh itu karunia, itu pemberian Tuhan, dan itu bisa ditarik kembali.
tetapi karakter itu hidup dari kehidupan kita. Dan dikatakan oleh Alkitab bahwa kasih atau karakter atau agape tidak berkesudahan. Dan oleh karena itu ayat yang tadi, kasih itu murah hati, lemah lembut, tidak sombong, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan, itulah karakter yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara, yang harus kita tumbuhkan kembangkan dalam kehidupan kita setiap hari. Sebab itu berbicara nilai karakter yang akan masuk kepada kekekalan. Alkitab bilang kasih tidak berkesudahan. Betapa hal ini harus kita lakukan karena ini sangat-sangat penting. Persiapkanlah persiapan ini untuk engkau sampai kepada kekekalan. Kalau hari ini engkau mengatakan kasih tapi masih menyimpan kesalahan orang lain, masih marah kepada mertuamu, masih marah kepada saudara-saudaramu, masih menyimpan engkau pernah dilakukan tidak adil, engkau pernah dikhianati, engkau pernah mungkin ditipu, dikasih bodoh dan seterusnya, dan tidak bisa meninggalkan atau memaafkan atau mengampuni, engkau tidak melakukan kasih. Dan dengar baik, tentunya ini bukan persiapan minyak yang engkau persiapkan ketika Tuhan Yesus datang. Dan hari ini saya harus tekankan hal ini, sebab Alkitab bilang karakter kasih tidak berkesudahan. Lakukanlah kehidupan kita untuk persiapan. Jangan kita iri, cemburu, lihat orang sedikit bagus kita mulai kurang hati, ya, kita mulai menjatuhkan dia. Itu perbuatan iri hati. Jangan kita menggunakan diri ketika kita sukses dalam satu hal, kita anggap orang lain sesuatu yang anggap enteng lah seperti itu. Itu tidak benar, itu tidak baik. Nah, sehingga kita harus kembali menekankan, mengeluarkan karakter, sebab itu yang bernilai kekal. Amin. Nah, kemudian yang berikut, apa lagi yang kita harus siapkan dalam kehidupan kita? Roma 12 ayat yang pertama itu berbicara tentang ibadah yang sejati. Roma 12 ayat 1 bilang bahwa demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, ya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah apa? Ibadah yang sejati. Betapa luar biasa. Dan disinilah saya perlu tekankan bahwa kekudusan, kesucian untuk menjaga kehidupan kita secara baik dan benar itu harus berbicara tentang persembahan tubuh yang baik. Tentunya kita harus jaga kesehatan juga. Amin. Jaga kesehatan. 3M hari ini dipraktekkan. Tuhan itu menjaga kita, tapi kita juga harus bekerja sama dengan hukum alam yang Tuhan ciptakan supaya kita jangan mencobai Tuhan dan kita terjaga. Nah, kita sementara berarti menjaga tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Demikian juga kita jangan juga melakukan sesuatu yang bodoh lah. Ya, saya percaya jemaat di tempat ini yang peminum, yang perokok, yang pemabuk dan seterusnya, kita tidak menjaga tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Kemudian juga jaga pikiran kita, jangan ada kebencian, jangan ada kemarahan. Amin. Nah, kalau kita melakukan hal ini, kita sementara mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan Alkitab mengatakan itulah ibadah yang sejati. Dan saya mau tekankan bahwa poin-poin ini itulah hal yang kita miliki, yang akan menjadi karakter kehidupan kita, dan kemudian itu menjadi gaya hidup. Dan hal ini tidak bisa dipinjamkan. Kalau orang tua saudara, seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang luar biasa, yang saleh, kalau anak-anak tidak mengikuti, tidak meneladani kebenaran apa yang diteladankan oleh orang tua, kita tidak bisa, orang tua tidak bisa pinjamkan kepada kita kesalehan mereka. Demikian juga saya harus berkata hal ini kepada kita semua. Semua kita harus membuat persiapan-persiapan ini. Sebab apa? Persiapan ini kita harus miliki sendiri, karena ini tidak bisa dipinjam atau dipinjamkan. Nah, saya juga tidak sempurna, masih belajar. Tapi apa yang saya lihat kepada jemaat, entah yang muda-muda, yang tua, segala hal yang baik, yang benar, tentang integritas itu saya belajar. Kenapa? Karena saya tahu hal itu tidak bisa dipinjamkan, maka saya harus belajar. Demikian juga kita semua, apa yang dilihat dalam kehidupan kami, yang lebih itu dipelajari, itu dilakukan, karena itu tidak bisa dipinjamkan. Dan disitulah kita akan sama-sama dalam persekutuan seperti ini untuk kita mempersiapkan segala sesuatu menjelang hari Tuhan yang datang. Nah, oleh karena itu di Alkitab dikatakan
Ibrani pasal 10 ayat yang ke-15, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa? Disitulah kita saling memperlengkapi diri kita. Amin. Dan sinilah saya harus kembali tekankan, ketika kita peka terhadap tanda-tanda zaman, kita sementara dalam kehidupan kita yang harus kita kerjakan, yang pertama apa? Tetap berjaga jika terjaga. Yang kedua, ya, bersiap dengan karena ada persiapan. Lakukan hal itu. Tuhan pasti memberkati kita dan kita ada dalam persiapan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita berdoa seperti janji Tuhan Yesus, selama kita hidup dalam kefanaan dunia ini, Dia Immanuel yang menyertai kita sampai kepada kesudahan alam. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.